Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan kedua, Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kedua kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran. Karena kan sebelumnya di bab pertama kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran secara bahasa, kemudian secara istilah, nama-nama Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kenapa sih kita harus tahu tentang kebenaran penurunan Al-Quran? Apa manfaatnya? Untuk apa? Coba kalian jawab masing-masing ya. Kenapa kira-kira? Kita harus tahu tentang kebenaran penurunan Al-Quran agar kita bisa menghayati. Kemudian kita bisa memahami penurunan dan penulisan Al-Quran itu secara bertahap. Nah, kita juga bisa mengetahui dan menganalisis sejarah tentang turunnya Al-Quran tersebut. Jadi kan kita tidak hanya modal bisa baca Quran, tapi kita juga tahu sejarahnya. Sehingga kita bisa lebih menghayati. Oh iya ya, ternyata Al-Quran itu turunnya begini-begini. Ternyata caranya seperti ini. Ternyata sejarahnya seperti ini. Nah, itu yang perlu kita ketahui sebagai umat muslim. Kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah pengertiannya secara majazi, yakni pengertian turunnya Al-Quran ini diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat bilauhil mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Artinya penurunan Al-Quran ini dijadikan sebagai simbol pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, ada pengertian penurunan Al-Quran secara kaifiyat. Kaifiyat itu artinya adalah tata cara. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat antara para ulama. Ada 3 pendapat. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan perselisihan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Al-Quran diturunkan dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana atau langit diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia. Namun dari segi sanad riwayat tersebut kurang kuat, akan tetapi masih boleh dipergunakan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam waktu 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam waktu 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam waktu 25 tahun. Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar itu hanya permulaannya saja. Kemudian diturunkan setelah itu berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak mesti diturunkan pada malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar. Tidak mesti waktu itu turunnya. Jadi dia turunnya dalam waktu
20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Nah, dalam waktu itu dia turun kapanpun Allah menghendaki ya, tidak mesti dalam waktu Lailatul Qadar. Ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama dia diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Di mana letaknya Baitul Izzah? Wallahu a'lam ya, kita tidak ada yang tahu di mana letaknya. Nah, kemudian yang ketiga dia diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Jadi menurut pendapat yang ini, Al-Quran itu tidak langsung diturunkan dari hadirat Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, tapi ada 3 tahapan tadi, 3 tahapan dan 3 tingkatan. Ke Lauhil Mahfuz dulu, kemudian ke Baitul Izzah dulu di langit dunia, baru diturunkan kepada Nabi di dunia secara berangsur-angsur atau bertahap dalam tempo waktu 20 atau 23 atau 25 tahun tadi. Kemudian waktu turunnya Al-Quran ini kan yang lebih populer. Kita kesampingkan perbedaan-perbedaan pendapat tentang 20 tahun, 23 dan 25 tadi ya. Yang lebih banyak digunakan orang adalah, yang lebih banyak diyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang dimulai dari malam 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah ketika Haji Wada tahun 63 atau tahun ke-63 dari kelahiran Nabi, bertepatan dengan tahun ke-10 Hijriah ya. Kemudian kita pasti masih ingat ya tentang cerita turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran yang biasanya diperingati pada tanggal 17 Ramadan ya, bahwa Al-Quran itu turun ketika Nabi sedang berhalwat atau bertahanus beribadah di Gua Hira. Kemudian Al-Quran yang turun pada waktu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dibawa oleh Jibril ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan itu adalah sebagai pertanda bahwa pada saat itu, sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian kita masuk kepada tahap penulisan Al-Quran. Dalam hal ini adalah proses penulisan Al-Quran dari awal, dari turunnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sampai selesai sehingga dia berupa menjadi sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab atau berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tahapan pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada saat itu hafalan sahabat berperan lebih banyak daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah. Jadi siapa saja di antara para sahabat yang mendengar Rasulullah menyampaikan wahyu, entah beberapa ayat ya, maka mereka akan langsung menghafalkannya dan menuliskannya dengan sarana seadanya. Apakah itu di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, atau tulang-tulang unta ya. Tahapan kedua terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar, yang mana pada zaman ini banyak terjadi peperangan dan mengakibatkan para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Nah, di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah adalah Salim bekas budak Abu Huzaifah. Nah, di mana Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Setelah perang Yamamah, Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah. Namun Abu Bakar menolak karena dia takut dosa ya, karena hal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sebelumnya. Namun dalam hal ini Umar selalu mengemukakan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar,
Nah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar dan dia memanggil Zaid bin Sabit untuk memerintahkannya menulis ulang catatan-catatan Al-Qur'annya dalam sebuah mushaf yang sebelumnya terpisah-pisah tadi. Tahapan yang ketiga terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, periode ketiga, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, banyak catatan-catatan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Dan itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslim tidak berbeda bacaannya kemudian dan bertengkar dan akhirnya terpecah belah karena perbedaan bacaan Al-Quran tadi ya. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskan dan memperbanyak Al-Quran yang sudah dituliskan oleh pada zaman Khalifah Abu Bakar yang awal-awal tadi. Nah, di sini Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang lainnya berasal dari kaum Quraisy. Dan Umar mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Nah, mereka lalu mengerjakannya dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan itu ke seluruh penjuru negara Islam, serta Utsman memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran yang selain dari dikeluarkan oleh Khalifah Utsman tadi. Dikatakan oleh sahabat Mus'ab bin Sa'ad bahwa banyak yang keheranan ketika melihat Khalifah Utsman memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selain yang dikeluarkan oleh 4 sahabat yang ditugaskan oleh Khalifah Utsman tadi. Nah, akan tetapi hal positifnya adalah itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan agar tidak ada perbedaan dalam naskah atau mushaf Al-Quran yang akan beredar di masyarakat luas, sehingga tidak ada nantinya perselisihan yang akan muncul karena perbedaan dialek atau perbedaan kata dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, dalam hal ini Al-Quran atau mushaf yang sampai ke tangan kita saat ini adalah hasil ijtihad dari Khalifah Utsman bin Affan ya. Tapi sebenarnya pada masa itu penulisan Al-Quran juga tidak selengkap seperti sekarang. Tidak ada. Kalau dulu ya masih yang ada itu hanya bentuknya saja, belum ada titiknya, belum ada barisnya, dan itu juga hasil dari ijtihad para ulama-ulama setelahnya. Jadi sebenarnya panjang sekali ya proses sampainya Al-Quran itu kepada kita saat ini. Ya bayangkan saja 14 abad yang silam ya, Al-Quran itu dari dia diturunkan sampai kepada saat kita sekarang, zaman sekarang, dia tidak berubah sama sekali. Dia terjaga isinya, terjaga kata-katanya, karena memang Tuhan Allah sudah berjanji bahwa Allah yang menurunkan, maka Allah juga yang menjaga keutuhan atau kesempurnaan Al-Quran itu sendiri, sehingga sampai kepada kita dengan apapun caranya, bagaimanapun caranya, dengan melalui ijtihad para sahabat, para khalifah dan para ulama ya, bagaimana sampai Al-Quran itu bisa kita baca, bisa kita pelajari. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikian materi yang ibu sampaikan hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, semoga kita bisa menghayati dari peristiwa dari diturunkannya Al-Quran ya, agar kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu tidak memberikan kalian penugasan, ibu hanya ingin kalian lebih membaca ya, membaca lebih banyak tentang bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, bagaimana tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Silakan, karena ini adalah materi yang masih bisa kita pelajari dengan cara membaca ya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mencari referensi dan literatur. Semoga kalian semua selalu disehatkan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola hidup bersih, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak, jangan berkumpul, jangan berkerumun dulu ya.
Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas seperti yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya. Terima kasih perhatiannya dan terima kasih kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.